Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Yang kami hormati dosen pembimbing Ibu Iin yang telah banyak membimbing dan memberikan arah yang sangat berharga dalam penelitian ini. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji. Perkenalkan, saya Utaminisi dari kelas Semba 45C, Konsentrasi Marketing Jakarta, yang akan membawakan presentasi sidang tesis dengan judul Analisis Perjalanan Pelanggan dalam Meningkatkan Pengalaman Pelanggan pada aplikasi Livin by Mandiri. Latar belakang yang kami ambil di sini adalah bagaimana pandemi COVID-19 mendorong percepatan transformasi digital perbankan. Pergeseran perilaku masyarakat dari fisik ke virtual mendorong bank secara cepat untuk bertransformasi. Peta persaingan sektor jasa perbankan yang semakin kompetitif, digitalisasi perbankan di Indonesia juga diperkuat dengan meningkatnya penetrasi internet dan penggunaan perangkat yang memungkinkan lebih banyak masyarakat menggunakan belanja online dan aplikasi perbankan. Berdasarkan digital report yang dikeluarkan oleh We Are Social dan Meltwater pada Januari 2024, bahwa pengguna internet di Indonesia mencapai 185,3 juta, dan yang menggunakan smart device mencapai 99,3% dari total populasi penduduk Indonesia usia 16-64 tahun yang menggunakan internet. Sementara yang menggunakan aplikasi digital jasa keuangan perbankan termasuk asuransi dan investasi baru mencapai 26,1%. Potensi ini membawa peluang yang menjanjikan bagi pelaku bisnis digital untuk menciptakan produk dan layanan berbasis teknologi informasi bagi bank. Peluang ini menjadi prospek sekaligus pengingat untuk segera mempercepat transformasi digital guna mempertahankan basis nasabahnya. Bank Mandiri melakukan transformasi digital dan berinovasi dengan menghadirkan solusi transaksi finansial dengan meluncurkan Livin by Mandiri sebagai super app pada bulan Oktober tahun 2021. Oke. Pesaing pun tidak tinggal diam, mereka tumbuh pesat hingga tahun 2023 Livin by Mandiri masih hingga tahun 2023 Livin by Mandiri masih menduduki posisi ketiga. Mulai tahun 2022 BRI tumbuh pesat hingga tahun 2023 menduduki posisi paling atas dari sisi jumlah pengguna terbanyak, disusul BCA sebagai posisi kedua dan Livin by Mandiri posisi ketiga. Jumlah transaksi pesaing utama sejak 2021 selalu menempati posisi paling atas dari jumlah transaksi dan nilai transaksi. Satu data menarik dari internal Bank Mandiri di mana potensial segmen adalah di segmen payroll yang memiliki komposisi terbesar dan mendorong pertumbuhan average balance tabungan dan volume transaksi. Untuk menggali persepsi awal konsumen, saya melakukan wawancara ke beberapa konsumen mengenai aplikasi Livin by Mandiri. Saya mewawancari 5 responden yang telah memiliki aplikasi Livin by Mandiri dan secara rutin melakukan transaksi menggunakan aplikasi Livin by Mandiri. Hasil wawancara menunjukkan kesenangan dan kenyamanan saat menggunakan aplikasi Livin by Mandiri. Ada juga beberapa poin menarik yang didapatkan dari wawancara tersebut, yaitu Livin by Mandiri adalah sebuah super app yang lengkap sehingga memberikan nasabah kemudahan untuk kebutuhan sehari-hari dalam bertransaksi. Namun nasabah masih merasa terdapat kesulitan dan bingung mencari informasi secara penggunaannya. Dengan fitur yang beragam, kesulitan mencari daftar histori transaksi yang sudah dilakukan dan untuk menyampaikan keluhannya ada satu saluran call center yang menurut pengguna masih merepotkan. Saingan di perbankan Indonesia yang dilihat dari brand conversion funnel mulai dari top of mind nasabah yang pada akhirnya menggunakan mobile banking tersebut menjadi aplikasi transaksional, Bank Mandiri masih tertinggal dari bank pesaing. Peta persaingan tersebut terlihat dalam survei Kadens pada Q1 2024. Dan mereka mendapatkan kembali pangsa pasar dan top of mind untuk meningkatkan pangsa pasar khususnya tabungan, Bank Mandiri terus secara aktif melakukan penyempurnaan dalam hal memberikan kemudahan dan kenyamanan nasabah untuk bertransaksi dengan fokus pada peningkatan layanan digital. Persaingan yang semakin ketat dengan pengembangan aplikasi mobile banking dari pesaing yang sudah menjadi super app membuat layanan mobile banking menjadi semakin mudah. Oleh karena itu, saya menganalisis perjalanan pelanggan dari mulai tahap pra pembelian, pembelian, dan pasca pembelian untuk meningkatkan pengalaman pelanggan pada aplikasi Livin by Mandiri. Tujuan penelitian kami adalah untuk mengidentifikasi tahapan dalam perjalanan pelanggan yang dilalui oleh pelanggan pada aplikasi Livin by Mandiri. Pertanyaan penelitian kami di sini adalah berdasarkan masalah yang telah dipaparkan. Pertanyaan penelitian ini adalah bagaimana tahapan perjalanan pelanggan yang dialami oleh pelanggan dalam menggunakan Livin by Mandiri.
Manfaat penelitian sendiri di sini terbagi dua, yaitu manfaat manajerial dan manfaat akademik. Manfaat manajerial, penelitian ini harapannya bisa menambah wawasan perusahaan yang lebih mendalam tentang pengalaman pelanggan sepanjang interaksi dengan aplikasi Livin. Dengan memahami perjalanan pelanggan aplikasi Livin, perusahaan dapat meningkatkan pengalaman pelanggan yang berorientasi pada konsumen dan terus relevan dengan kebutuhan pelanggan dan berhasil optimalisasikan saluran digital transaksi melalui aplikasi Livin by Mandiri. Bagi peneliti di topik perjalanan pelanggan bisa memberikan pengembangan, pengaturan, pengetahuan literatur terkini seiring dengan adanya perubahan-perubahan pada proses pembuatan keputusan konsumen sesuai dengan faktor-faktor lingkungan ini. Perjalanan pelanggan adalah rangkaian interaksi yang dialami pelanggan dengan sebuah merek atau perusahaan dari awal hingga akhir. Menurut Lehman Fairhope pada tahun 2016, perjalanan ini harus dipahami secara holistik, mencakup pengalaman pelanggan yang dinamis dan berkesinambungan di berbagai saluran atau omnichannel. Mereka menekankan bahwa setiap tahap perjalanan mulai dari pra-pembelian, pembelian, dan pasca pembelian harus dikelola dengan baik untuk menciptakan pengalaman yang konsisten dan positif. Metode perjalanan pelanggan dimulai dengan melakukan pemetaan perjalanan pelanggan yang disebut pemetaan perjalanan pelanggan menurut Lehman Fairhope. Hal ini untuk memahami pengalaman pelanggan saat berinteraksi dengan produk atau layanan dari perusahaan dengan berbagai cara yang berbeda. Pengalaman pelanggan menurut penelitian Lehman dan Fairhope yang secara khusus mendefinisikan pengalaman pelanggan sebagai fenomena multidimensi dalam konteks bisnis dan secara khusus menyatakan bahwa pengalaman pelanggan terdiri dari item-item yang memiliki kualitas holistik termasuk kognitif, afektif, emosional, sosial, dan aspek fisik. Baik, perjalanan pelanggan dimulai dengan melakukan pemetaan yang dibagi menjadi 3 tahap, yaitu tahap pra-pembelian, di mana tahap ini adalah perilaku pengguna mulai dari mengidentifikasi, mempertimbangkan, dan mencari. Tahap selanjutnya yaitu tahap pembelian, di mana tahap ini adalah perilaku pengguna dari mulai memilih, memesan, dan membayar. Hal ini dilanjutkan dengan tahap pasca pembelian, yaitu perilaku pengguna mulai dari mengkonsumsi, penggunaan, interaksi, dan permintaan layanan kembali. Ketiga tahap ini dilalui pengguna dan dipengaruhi titik kontak milik merek, titik kontak milik mitra, titik kontak milik pelanggan, dan titik kontak sosial dan atau eksternal. Setelah perjalanan pelanggan melalui 3 tahap tersebut, hal itu juga mempengaruhi pengalaman ke depannya dan memberikan kesan pengalaman pelanggan yang dialami saat menggunakan aplikasi Livin by Mandiri. Metode penelitian yang kami gunakan di sini adalah dengan desain penelitian yang dilakukan ada secara kualitatif. Analisis Livin by Mandiri dapat membuat perjalanan pelanggan untuk meningkatkan pengalaman pelanggan. Informasi yang diberikan dalam penelitian merupakan hasil dari analisis dengan data primer yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti melalui wawancara. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menganalisis aplikasi Livin ini untuk meningkatkan pengalaman nasabah dan menyediakan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan. Analisis dalam informasi yang diberikan dalam ini merupakan analisis data primer yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti melalui wawancara. Penelitian juga mencakup data internal PT Bank Mandiri, laporan akademis, dan media sosial yang terkait dengan bisnis. Metode analisa yang digunakan adalah dengan menggunakan metode interaktif MILES. Ada 3 komponen analisis dalam model ini, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Metode validasi data menggunakan teknik pemeriksaan keabsahan pada triangulasi dengan sumber, membandingkan dengan hasil wawancara dari sisi konsumen, membandingkan hasil wawancara yang diperoleh dari masing-masing sumber atau informan Bank Mandiri untuk memperkuat dan melengkapi data, membandingkan dengan data sekunder dari laporan kinerja Livin by Mandiri dan literatur pendukung. Pada tahap pra-pembelian, hasil penelitian menunjukkan pada tahap bahwa faktor info dari teman, lingkungan tempat bekerja, dan iklan memberikan pemberitaan menjadi momen partisipan mulai mengidentifikasi Livin. Kepercayaan terhadap Bank Mandiri sebagai bank pemerintah yang sudah terpercaya juga menjadi salah satu faktor pertimbangan. Kantor cabang Bank Mandiri, media sosial, word of mouth,
Informasi promo, newsletter, dan push notification menjadi media informasi yang digunakan untuk mengenal Livin sendiri. Kemudian menggunakan aplikasi dengan tata pengguna dan pengalaman pengguna yang baik membantu pengguna untuk langsung mencoba menggunakan layanan. Pada tahap pembelian sendiri, di sini perjalanan pelanggan menunjukkan bahwa kelengkapan fitur layanan yang sesuai dengan kebutuhan pengguna menjadi faktor utama pelanggan dalam menggunakan Livin by Mandiri. Kemudian dalam menggunakan aplikasi, informasi yang jelas dan kecepatan pada saat bertransaksi juga menjadi nilai tambah yang disukai pengguna dan terus menggunakan aplikasi Livin. Fase ini dirasa juga menjadi fase yang paling penting menurut mayoritas partisipan. Oleh karena itu, kekurangan yang dirasakan misalnya menu transaksi yang mudah ditemukan ketika dibutuhkan dan catatan transaksi yang bisa dilihat dengan jelas dengan periode yang panjang ke belakang serta mudah ditemukan. Nah, pada tahap pasca pembelian, perjalanan pelanggan pada tahap pasca pembelian, penelitian menunjukkan bahwa titik kontak perjalanan pelanggan di sini sangat penting. Perusahaan harus proaktif memberikan respon kepada pelanggan yang sudah melakukan perjalanan. Pusat layanan Bank Mandiri atau teknologi lainnya sebagai saluran komunikasi harus bisa merespon dengan cepat jika ada pelayanan yang tidak sesuai dengan ekspektasi pelanggan. Respon cepat dan komunikasi yang baik dari perusahaan menjadi hal yang penting bagi pelanggan untuk menjadi pertimbangan dalam melakukan pembelian kembali, serta mayoritas partisipan merasa puas juga dengan perubahan yang terjadi di aplikasi Livin, namun partisipan merasa harus ada peningkatan lagi untuk merek sekelas Bank Mandiri. Kesimpulan yang kami dapat dari penelitian ini adalah penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menjelaskan proses perjalanan pelanggan yang dapat meningkatkan pengalaman pengguna pada aplikasi Livin. Dengan mengacu pada teori perjalanan pelanggan oleh Lemart Everhart, pelanggan berpengaruh terhadap keberhasilan sebuah bisnis dan pelanggan mencakup interaksi yang dimiliki pelanggan dengan merek, baik dalam tahap pembelian, dan pasca pembelian. Penelitian analisis perjalanan pelanggan dalam meningkatkan pengalaman pelanggan dari aplikasi Livin menjadi 3 tahap, yaitu aplikasi Livin. Rekomendasi pada tahap pra-pembelian ini, Bank Mandiri perlu memperbanyak pemberitaan mengenai pengembangan yang sudah dilakukan Livin, padanan aplikasi yang dimiliki, serta menyediakan informasi tambahan mengenai nomor pusat layanan pelanggan Bank Mandiri atau WhatsApp yang dimiliki, serta FAQ untuk memudahkan pelanggan mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Titik kontak milik mitra melalui program kerjasama dengan mitra juga membutuhkan media saluran informasi dari sisi mitra untuk menjaga pelanggan baru. Titik kontak sosial atau eksternal juga menjadi untuk menjaga pelanggan baru. Titik kontak sosial atau eksternal juga menjadi fase yang penting untuk meningkatkan pelanggan baru mulai meningkatkan transaksi di Livin. Hal ini bisa dilakukan dengan melakukan kerjasama dan pengaruh sosial serta menampilkan testimoni dari pengguna. Titik kontak milik pelanggan perlu dioptimalisasi dengan perbaikan yang sesuai masukan pelanggan dan terus mengoptimalisasi tatap muka pengguna dan pengalaman pengguna yang lebih baik. Hal ini mulai dari registrasi dan visibilitas informasi dalam menggunakan Livin. Tahap pembelian. Pada tahap pembelian, titik kontak milik merek harus membantu perbaikan tatap muka pengguna dan pengalaman pengguna dengan tetap memperhatikan faktor penting, yaitu kehandalan aplikasi. Informasi mengenai fitur-fitur baru juga harus ditingkatkan dan dipublikasikan. Titik kontak sosial atau eksternal tahap pembelian juga perluas jangkauan informasi dan pemberitaannya mengenai keamanan dan kenyamanan Livin. Titik kontak milik pelanggan Livin bisa ditingkatkan, yaitu dengan memberikan informasi yang jelas pada setiap tahapan transaksi, mulai pilih fitur layanan hingga pembayaran dan keluar bukti transaksi yang mudah dan oleh pengguna sebagai bukti yang sah. Pada tahap pasca pembelian, pada fase ini Bank Mandiri perlu meninjau secara rutin penilaian aplikasi mobile terkini di media sosial Bank Mandiri, Play Store atau App Store, dan segera memberikan respon kepada pelanggan. Selain itu, Bank Mandiri juga bisa memanfaatkan kerjasamanya dengan para pemengaruh media sosial tentang kelebihan menggunakan aplikasi Livin, mengajak pelanggan untuk membuat konten yang dibuat pelanggan, dan menyampaikan pengalaman menyenangkannya di media sosial. Bank Mandiri juga harus mempersiapkan sistem loyalitas secara bertahap agar memberikan penghargaan kepada pelanggan setianya dan menambah alasan pelanggan untuk bertransaksi lebih banyak lagi.
Demikian presentasi dari saya. Terima kasih.